Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kembali berjumpa untuk di podcast ya pada kesempatan hari ini. Baik Pak Liga dan pemirsa RRI Net di mana Anda berada. Untuk kesempatan hari ini kita hadirkan topik pembahasan yaitu mengenai partisipasi pemilu 2029 ya antara apatisme dan kesadaran demokratis. Untuk membahas topik ini saat ini saya telah hadiran dua orang narasumber di podcast kita, yaitu yang pertama ada komisioner Komisi Independen Pemilihan di Kota Lusin, ada Pak Yadi. Assalamualaikum Pak Yadi. Assalamualaikum. Dan berikutnya ada akademisi dari Universitas Maluku Saleh itu Limal, ada Bapak Martin. Assalamualaikum Pak Martin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentunya pemirsa ya, bila kita melihat generasi Z ini atau pemilih pemula ya sangat relevan dengan pemilu pada tahun 2029 mendatang. Baik, kita langsung ke Pak Amiyadi. Baik Pak Amiyadi, terkait dengan tren partisipasi pemilih khususnya pemula pada pemilu 2029 bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Kita melihat data yang telah kami himpun dalam data pemilih berkelanjutan di triwulan 3 ini, itu kita sudah bertambah pemilih pemula itu sekitar 2.000 orang lebih dibandingkan dari DPT yang pemilu sebelumnya. Jadi kita prediksikan itu sampai dengan tahun 2029 itu kita prediksikan sangat banyak ya. Jadi jumlahnya bisa itu melampaui 70% dari pemilih keseluruhan yang ada di Kota Lusin itu berasal dari pemilih pemula. Kenapa? Ya sekarang saja itu kita melihat dari setahun setelah pilkada itu kita sudah bertambah 2.000 orang pemilih pemula. Maka oleh karena itu 3 tahun kemudian atau 3 tahun ke depan kita akan prediksikan itu lonjakannya sangat besar di pemilih pemula. Tapi ada sedikit kekhawatiran gitu ya. Kita sebenarnya bukan khawatir terhadap pemilih pemulanya, namun kita masih melihat lonjakan pemilih ya di di triwulan 3 ini itu bertambah 2.000 orang pemilih. Jadi kita prediksikan untuk pemilih pemula ke depan itu semakin banyak. Maka oleh karena itu kita harus kalau misalnya melihat apatisme misalnya seperti orang bilang tadi itu kita belum melihat itu. Kalau misalnya kita berkaca dari pemilu sebelumnya, itu kita hanya dari indeks partisipasi kita itu kita belum bisa memprediksikan ataupun bisa karena memang masih kita hitung ya, karena masih kita hitung terhadap karena kita baru selesai putusan Mahkamah Konstitusi, maka baru kita bisa buka tong itu untuk mendeteksi berapa pemilih muda, berapa pemilih pemula, berapa pemilih perempuan, baru kita bisa hitung partisipasinya. Karena kenapa? Karena di KPU RI juga baru selesai di 2 minggu sebelumnya, 2 minggu kemarin, tepatnya itu di pertengahan bulan Oktober ya, kemarin itu baru meluncing indeks partisipasi pilkada tahun 2024. Baik, kita menuju ke Pak Kamarudin, Pak Kamarudin. Ya. Bagaimana Anda melihat apa yang terkait partisipasi dari Pemilih pemula ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu sudah disampaikan. Saya melihat begini, kalau dulu tahun lalu pernah kita menganalisis berkaitan dengan tipologi pemilih. Nah, rupanya dalam konteks digitalisasi ini ada tipologi pemilih yang digital natif. Jadi berkaitan dengan Gen Z dan pemilih pemula.
Jadi antara umur-umur 17 sampai 30-an ya. Jadi saya lihat misalnya kalau dulu hanya tipologinya lebih ke ada yang pragmatisme, ada yang rasional, ada yang tradisional, ada yang ideologis, kemudian ada yang apatis. Bahkan sekarang ada tipologi pemilihnya adalah digital natif. Nah kalau kita analisa untuk Gen Z dan pemilih pemula ke ranah itu masuknya. Jadi memang mereka terpapar oleh digitalisasi. Nah, artinya untuk meningkatkan partisipasi kawan-kawan ini di pemilu 2029 nanti, tentu saja pendekatan digitalisasi menjadi utama. Ya, karena memang harus kita sesuaikan dengan pola hidup ya, kultur atau identitas mereka di dunia digital. Nah, kalau dulu kalau data KPU dan data kawan-kawan di KIP ini pun tentu saja pemilih Gen Z ini kan tinggi. Ya kan? Kemudian kalau kita prediksi 2029 pun akan sangat tinggi, bahkan KPU 2024 itu sama kawan-kawan di Kompas ya, ada meriset itu Litbang Kompas, bahkan mencapai 60% ya pemilih di kalangan Gen Z. Nah persoalannya adalah bagaimana agar mereka ini tidak apatis ya, karena begini proses keberhasilan pemilu itu, kesuksesan pemilu itu biasanya diukur di tingkat partisipasi. Semakin tinggi persentase pemilihnya, terutama di kalangan Gen Z, kalangan perempuan ataupun komunitas yang lain, itu indikator kesuksesan sebuah pemilu, ya, baik di nasional ataupun di daerah. Nah, berkaitan dengan proses bagaimana mereka agar tidak apatis, agar demokrasinya pun bisa tercapai dengan baik, saya kira kawan-kawan ini harus ada proses kolaborasi. Jadi kalau dulu misalnya kita hanya melakukan proses pendidikan pemilu atau voter education secara formal, bagusnya sekarang semua ranah media sosial itu dipakai aja. Artinya begini, misalnya mengkolaborasi dengan kawan-kawan di kampus, dengan kawan-kawan di sekolah. Kalau dulu saya lihat kawan-kawan KIP sering turun ke sekolah-sekolah nih kan. Cuma ada proses kontennya yang menarik. Artinya video-video kecil, video pendek ataupun flyer pendek itu menjadi penting karena mereka ini kan generasi yang terpapar oleh informasi ya. Jadi semacam melubernya informasi ya. Jadi algoritma itu harus dikuasai, harus betul-betul menyentuh kawan-kawan ini sehingga pemahaman demokrasi bahwa pemilu politik itu penting. Jangan sampai ada pemahaman kayak dulu kan. Betul. Dikira orang ini ya ketika masuk ranah politik, ya ini kan tidak jujur lah dan macam-macam. Nah ini statement itu ataupun image semacam itu harus diperbaiki saya kira. Pak Kamarudin, kalau kita melihat ya di awal tahun kemarin sempat terjadi demo massa ya, juga dengan anggota DPR RI, bahkan masyarakat seperti kurang percaya ya terhadap mereka. Apakah ini juga akan mempengaruhi terhadap partisipasi pemilih? Ya, dan juga masyarakat kita beranggapan bahwa saya sudah memilih si A atau si B, namun dia rupanya tidak malah menyakiti hati rakyat, tidak bisa menjadi mewakilkan. Nah ini bagaimana kalau Anda melihat? Iya, memang itulah yang jadi feedbacknya ya. Dalam konteks politik kan ada umpan balik pasti ya. Nah, saya melihat kawan-kawan Gen Z pemilih pemula ini, dia mau lihat ada nggak kebijakan politik yang memang langsung ke mikronya, gitu. Ya, yang menyentuh mereka misalnya berkaitan UMKM, berkaitan dengan dunia kreativitas pemuda, dengan dunia pendidikan, ya yang langsung menyentuh kebijakan politik itu ada tidak seperti itu? Kalau kawan-kawan di DPR misalnya ada kebijakan yang tidak menyentuh dengan mereka, tentu saja ini menjadi apa ya? Mereka lebih apatis, tidak percaya. Kalau akhirnya ada yang mau mana-manasin, ya pasti kan. Artinya begini, ketika kebijakan di level tinggi itu tidak menyentuh atau tidak pas dengan pikiran kawan-kawan Gen Z ini, itu mudah sekali diajak untuk demo, bahkan proses penyerahan juga terjadi kan. Saya melihat malah begini akhirnya, kawan-kawan di dunia artis ya, di dunia artis saja lah, nggak usah masuk ke dunia politik lah ya. Biar orang-orang pakar inilah yang tahu politik ya sesuai di masing-masing kan. Hadis Nabi juga begitu kan.
artinya sesuaikan dengan apa namanya kemampuan masing-masing. Nggak usah sok-sok masuk politik, tapi tidak memahami akar rumputnya permasalahan di lapangan mereka. Right man and right job. Ya. Kita lebih ke Pak Amir nih, kalau kita melihat selain pemilih kumpul ada nggak kejenuhan masyarakat? Juga saya sering juga bertanya kepada masyarakat, ini sudah sampai ke masa pemilihan lagi, itu aja, yang naik itu aja gitu. Ya. Lebih baik banyak keluhan-keluhan ini bagaimana kejenuhan dari para pemilih kita? Oke, kita melihat dari proses pemilu dan pilkada tahun 2024 ya. Memang terjadi kejenuhan ya, karena di situ ada proses pemilihan legislatif dan di situ juga berbarengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Memang kita melihat dari pilkada ini itu secara nasional itu menurun tingkat partisipasinya. Di saat di KPU kita dievaluasi, kita memaparkan, maka di situ ada titik kita simpulkan adalah kejenuhan politik di masyarakat. Mungkin alhamdulillah ya adanya putusan MK terkait dengan pemilu ke depan tidak berbarengan lagi dengan pilkada, itu akan meningkatkan titik jenuh di masyarakat itu tidak terjadi. Karena memang nanti jedanya ada 2 tahun setelah pemilihan presiden, baru ada pilkada nantinya. Itu satu. Kita melihat ada kejenuhan, betul ya, ada kejenuhan. Belum lagi euforia pemilihan presiden itu habis, kita sudah tanda petik ya berperang lagi dengan isu-isu di pilkada ya, gitu. Nah itu yang menjadi kenapa partisipasi di Kota Lesmawe ya, bukan hanya Kota Lesmawe, maka bahkan seluruh nasional itu turun untuk partisipasi di pilkada. Itu satu. Yang kedua, kita melihat juga kejenuhan itu terhadap tidak adanya figur-figur anak muda yang mau terjun ke pemilihan ya. Nah itu dia. Jadi kita mendorong untuk ke depan di tahun 2029, baik itu di pilkada ataupun di pileg, itu didominasi oleh anak-anak muda yang mau terjun ke dunia politik gitu ya. Karena kita melihat sekarang itu anak muda cenderung memang kalau partisipasi itu mereka datang, namun dia tidak mau terlibat aktif di politik itu sendiri. Ya, kenapa? Karena masih didominasi oleh para orang tua dalam tanda petik ya. Malah apa yang menjadi kendala? Kenapa anak muda itu tidak terjun langsung? Makanya kita melihat dari struktur yang ada itu anak-anak muda masih kita lihat di kita ya. Dari data Sipol yang ada itu masih di level anggota, masih di level simpatisan, pendukung untuk verifikasi faktual partai politik itu berhasil ataupun lolos dari verifikasi faktual. Sedangkan untuk dari strukturnya itu tidak ada anak muda, masih orang lama yang masih berada di struktur kepartaian itu. Jadi kalau kejenuhan itu kita akui ada ya. Ya. Namun depan insya Allah dengan ada putusan MK ini tidak berbarengan lagi. Betul. Ini kalau menurut pandangan Pak ini Kamarudin bagaimana terkait dengan kejenuhan ini? Apakah terjadinya ada penurunan ya dari partisipasi pemilih, juga bisa dikatakan ada kegagalan dari penyelenggaraan secara nasional ini? Ya, kan lebih kepada partai politik ya. Artinya kalau partai politik tidak melakukan proses regenerasi, pasti ada titik jenuh. Betul. Kalau pendekatannya uang terus untuk proses mendapatkan posisi tertentu di partai politik, ini tidak ada proses regenerasi. Anak muda tidak akan bisa terlibat karena memang secara finansial mereka belum sampai ke sana kan. Artinya memang di tubuh partai politik ini harus ada inovasi ulang, harus ada reformasi. Kemudian kawan-kawan penyelenggara tentu saja menggerakkan kawan-kawan ini, anak-anak Gen Z ini, pemilih pemula ini aktif dalam bidang politik. Ya, artinya mereka disampaikan tadi bahwa ada proses kolaborasi ini penting. Jadi ada penyelenggara pemilu, partai politik, ada kampus, ada daerah, ada sekolah, semua elemen itu
Kalau diajak bersama, misalnya ada jadwal apa namanya ya, sudah terjadwal lah ya, misalnya sebulan berapa kali. Walaupun ini mungkin masa proses pemilu masih lama, tapi proses pendidikan politik ini kan harus jalan terus nih. Jadi ada proses kolaborasi ini harus dijalankan agar minimal begini. Kota Lusmawe kalau 2024 kemarin hampir 70% ya, hampir 80 ya. Partisipasinya. Iya, iya. Ya artinya kan tinggi dibandingkan di daerah lain. Nanti jangan sampai menurun kan gitu. Betul. Jadi proses untuk melek politik ini menjadi penting. Saya melihat begini juga ya. Ada orang yang menganggap bahwa ketika anak Gen Z ini, pemilih pemuda ini, secara literasi digitalnya bagus, tentu melek politik akan bagus. Padahal bukan, enggak juga gitu. Jadi ketika literasi digital dia bagus, tentu saja semua anak Gen Z ini kan memang dekat dengan digitalisasi. Tapi dalam konteks literasi politik belum tentu itu. Jadi memang harus diwarnai konten-konten, mewarnai media-media terutama media sosial ini dengan konten-konten politik ya, terutama misalnya di lokal. Nah, saya pernah mencoba meriset berkaitan dengan integrasi kearifan lokal. Saya kira penting itu Pak Elmiadi. Misalnya begini, dalam konteks politik Aceh ini, kira-kira ketika kita buat konten video kecil ataupun flyer doa gambar, bagaimana cara mengintegrasikan kearifan lokalnya? Apa poin-poin integrasi ataupun ini kearifan lokal mana yang kira-kira berkaitan dengan dunia politik dan itu mau menyentuh, kan? Terutama bagi kawan-kawan Gen Z. Jadi biar lebih akrab dengan kawan-kawan ini. Misalnya ada proses musraya, ada proses usiju, ada proses apa yang ada konek dengan politik. Misalnya ada proses umaah. Dan ada beberapa kearifan lokal Aceh ini memang mengarah ke sana ya, mengarah ke politik. Nah, kalau saya melihat biar tidak ada titik jenuh kawan ini, dari sekarang harus kita kolaborasikan. Kemudian dengan berbagai macam metode kita lakukan, termasuk dengan salah satu memanfaatkan media tadi, termasuk media dan media sosial ini, mewarnai konten-konten politik, tapi ada juga integrasi proses kearifan lokalnya. Saya kira menjadi penting itu. Pak Armiadi, untuk kita bisa belajar ya di pemilu lalu dan untuk ke depan ini di 2029, tentu apa saja saya sudah mungkin agar partisipasi juga itu 80% ya, semoga bisa lebih tinggi lagi ya. Ini mungkin apa yang dilakukan oleh Kota Lusmawe? Oke, menurut saya itu untuk meningkatkan partisipasi itu ada 5 langkah minimal. Yang pertama seperti yang kita sudah bahas adanya pendidikan pemilih. Nah, itu sudah kita jalankan dan apa namanya kami berharap pendidikan pemilih itu bukan dititik beratkan, walaupun kami sebagai penyelenggara itu dititik beratkan hanya di penyelenggara saja. Padahal pemilu ini itu adalah pesta kita bersama, bukan pesta KIP kan gitu. Yang dititik beratkan hanya di KIP. Namun juga pesta bersama yang di situ adalah peran penting yang tadi disampaikan Pak Kamarudin adalah partai politik yang mempunyai garda terdepan untuk meningkatkan partisipasi itu sendiri. Karena kenapa? Di saat masyarakat itu tidak datang ke TPS, yang dirugikan sebenarnya adalah partai politik itu sendiri. Nah itu dia. Karena kenapa? Karena kita sebagai penyelenggara itu menyediakan segala bentuk yang memudahkan untuk partisipasi itu datang, dan sebenarnya mereka yang mempunyai magnet terbesar. Karena kenapa? Mereka yang dipilih. Nah, seharusnya partai politik hari ini itu lebih proaktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam kepemiluan. Itu satu. Yang 5 langkah tadi itu yang pertama adalah pendidikan pemilih. Yang kedua adalah meningkatkan dari sisi teknisnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi, pemilih sekarang itu rata-rata ada dawai ataupun HP lah kita bilang kan gitu. Di KPU sendiri itu dalam meningkatkan partisipasinya itu sekarang sudah ada cek DPT online misalnya.
di mana saya berada, di TPS berapa saya berada, saya sudah terdaftar atau tidak. Itu sudah ada aplikasinya dan bisa dicek dari Google misalnya, cek DPT online. Jadi mereka udah tahu, oh saya berada di TPS mana dan TPS itu berada di mana. Nah itu misalnya, itu bisa ada Google Map-nya langsung, bisa kita lihat. Itu untuk meningkatkan dalam segi teknisnya. Dan yang ketiga adalah dari segi, nah itu baru penyelenggaranya, gitu. Jadi sekarang itu kita berharap masyarakat itu proaktif dalam sesi perekrutan penyelenggara pemilu itu sendiri. Baik itu dari sesi perekrutan komisioner ataupun perekrutan badan ad hoc yang dilakukan oleh KIP itu sendiri, perekrutan PPK, perekrutan PPS, dan perekrutan KPPS. Hari ini misalnya Armiadi ini hari ini adalah divisi SDM yang merekrut badan ad hoc ini. Kita sangat kewalahan karena tidak ada selama perekrutan itu tidak ada tanggapan masyarakat. Kita sangat minim kan, kita merekrut kemarin itu ada sekitar 400 orang lebih PPS kan gitu. Kalau misalnya badan ad hoc itu sampai dengan 1.200 sekian yang kita rekrut. Jadi kalau misalnya kita yang memfilter satu persatu tanpa ada tanggapan dari masyarakat, itu sangat kita nggak akan bisa. Setelah makanya kemarin itu kedapatan setelah kita rekrut, kita evaluasi, kita lihat rekam jejaknya, baru kedapatan 1 orang. Lalu kita berikan sidang etik, kita pecat dari badan ad hoc. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah adanya pendekatan ke segmen-segmen pemilih tadi. Ada segmen perempuan, segmen dan treatmentnya kan beda-beda dari semua segmen itu. Kalau misalnya segmen penyandang disabilitas, bagaimana kita melakukan pendekatan. Kalau segmen perempuan, bagaimana kita melakukan pendekatannya. Begitu juga segmen pemilih pemula yang mereka belum pernah ini datang ke TPS untuk mencoblos. Nah itu dia. Dan yang terakhir adalah regulasi dalam meningkatkan partisipasi. Hari ini banyak ya di pemerintah sudah melakukan ataupun membuat meliburkan di hari pencoblosan. Namun banyak di PT-PT ataupun di pabrik-pabrik itu tidak melakukan hal itu. Dikarenakan itu membuat partisipasi juga kita akan anjlok. Baik Pak Kamarudin, ini yang terakhir tadi dari kata ada di Malang kan, sudah disampaikan oleh Pak Armiadi. Kira-kira bagaimana? Apakah 5 langkah sudah tepat atau memang perlu ada penambahan? Ya sudah oke itu. Artinya begini, artinya memang kawan-kawan KIP nih penyelenggara kan memang sudah tupoksi mereka kan. Tinggal sekarang bagaimana proses mengkolaborasikan dengan elemen lain ya, termasuk kampus, di sekolah, pesantren. Kemudian segmen ini, kemudian jangan lupa juga kita harus berbasis data ya. Misalnya begini, Gen Z pemilih pemula di 2029 nanti berapa persen sih sebenarnya dari jumlah pemilih yang ada di Kota Lusmaya misalnya kan? Oh ada 60%, oke jumlahnya sekian. Tentu pendekatan dengan mereka kan ada trik-trik tertentu, ya kan? Ada trik-trik tertentu. Salah satunya yang saya sampaikan tadi adalah karena mereka tipologi baru ini, digital native. Jadi kita arahkan mereka ini ke menjadikan tipologi yang khusus ke yang lebih rasional. Artinya lebih memilih yang sesuai dengan pikiran dan secara kritis. Nah, poin kedua adalah kawan-kawan partai politik, ya, kawan partai politik sebenarnya yang punya kepentingan besar ya untuk betul-betul misalnya ada momen seperti sekarang rese turun ke lapangan ya. Saya kira harus dilakukan proses pendidikan politik ya, jangan hanya melihat proyek-proyek doang. Jadi proses pendidikan politik untuk anak-anak muda ini penting dan proses itu tidak mesti harus formal. Misalnya ya, kita kan ada kearifan lokal kedai kopi ini, warnai kedai kopi itu sekali tutup khusus untuk bedah khusus politik ya. Jadi tidak usah terlalu formal kali untuk anak muda sekarang ya. Karena mereka sudah diterpa informasi yang sedemikian rupa, tapi kita hadir untuk menghadirkan logaritma yang berkaitan dengan politik agar mereka melihat politik tidak apatis, kemudian
iklim demokrasi juga bisa lahir dengan baik. Saya kira itu. Baik, Pak Armiadi, mungkin yang ditambahkan yang terakhir. Oke, apa namanya ya, yang mempunyai titik terberat di kita adalah yang bagaimana misalnya gini ya, kita misalnya regulasi terhadap penyelenggara pemilu ini kita masih tumpang tindih. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Dari komisioner itu sendiri misalnya, dari komisioner itu sendiri, kalau kita berada pada situasi yang sekarang, kami misalnya habisnya itu sampai batas pertengahan 2028. Sedangkan tahapan pemilu itu sudah berjalan di pertengahan tahun 2027. Kami baru mulai setahun, itu sudah ada perekrutan lagi. Itu sedangkan komisioner yang baru nantinya itu kan perlu beradaptasi dengan apa yang telah dibuat oleh komisioner sebelumnya. Alangkah lebih baiknya itu komisionernya itu dari awal dia yang melakukan dari A sampai dengan Z pemilu itu. Jadi bukan di tengah jalan direkrut. Nah, itu dia. Jadi penyelenggara pemilu itu alangkah lebih baiknya itu dia direkrut itu di awal tahapan pemilu, bukan di tengah jalan tahapan pemilu. Karena kenapa? Karena itu sangat Biasanya tengah jalan tabrak ya. Karena ini nantinya badan ad hoc ini kan nanti kami yang milih. Sedangkan komisioner yang selanjutnya itu akan itu hanya dipilih Lero nih. Nah, itu dia. Jadi itu yang menjadi nantinya instruksi ataupun misalnya petunjuk dari komisioner lain nantinya terhadap pandangan-pandangan beliau terhadap badan ad hoc nantinya itu akan menjadi bias ataupun tidak mau mengikuti ataupun dia nanti tidak taat terhadap walaupun misalnya dari segi karena kan ada pandangan-pandangan yang tidak bertebaran dengan hukum misalnya. Jadi ini pandangan ini yang harus dibuat. Lagi biasa Pak. Nah, itu dia. Ini yang membuat seperti itu yang adalah mereka akan taat apabila ini yang merekrut saya, ini nanti yang bisa akan dirotasi gitu. Mungkin itu yang menjadi harapan yang semoga ya. Tercapai. Jangan ganti supir tengah jalan. Iya, betul. Baik, pemirsa dan pendengar untuk di podcast kita dengan pembahasan tadi bersama dua narasumber kita yaitu partisipasi pemilu 2029 ya antara apatisme dan kesadaran demokratis. Terima kasih untuk Pak Armiadi selaku komisioner di Kota Losmai. Sama-sama. Dan juga Pak Kamarudin akademisi dari Universitas Maluku Sana. Ya mungkin waktu bisa kita bicara lagi ya. Siap. Terkait dengan pemilu 2029. Sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.